Ya, masih kita di bahasan kami atau dialog Sapa Indonesia pagi hari ini menelusuri dugaan aliran dana terorisme. Masih ada Bung Aziz Yanuar, kuasa hukum dari FPI, Bung Ridwan Habib, analis terorisme, dan juga Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 dari BIN. Bung Aziz, saya ke Anda lagi ya. Sekalian mumpung kita ketemu dan mudah-mudahan banyak yang menyaksikan kita di Sapa Indonesia pagi. Sudah cukup jelas apa yang kemudian berkaitan atau ada di persepsi masyarakat harus ditahan dulu nih supaya penyelidikannya berlangsung dengan baik dulu. Saya setuju dengan Anda. Ada khawatiran nggak bagi teman-teman anggota FPI, walaupun organisasi sudah dibubarkan begitu, tetapi ini ada sangkut pautnya nanti dengan aliran dana terorisme, atau justru FPI ingin membantu pihak kepolisian misalnya berinisiatif diserahkan semua data-datanya sehingga makin jelas dan terang benderang. Nah, hal semacam itu menjadi khawatiran seperti apa di FPI? Boleh kami tahu, Bung Aziz, silakan. Ya, yang pertama terkait dengan kekhawatiran, kami sebenarnya bukan khawatir akan terkait dengan terorisme, bukan. Ya. Kita khawatirkan itu adalah pihak-pihak yang benci atau tidak suka dengan FPI, ex-FPI ya, apapun alasannya. Jadi memanfaatkan kemudian situasi ini. Menjadikan isu terorisme ini untuk sebagai ladang baru ya, untuk sebagai ajang fitnah seperti itu. Ya. Dan saya di sini, kami ya dari FPI menyuarakan kekhawatirannya bahwa ini adalah bentuk upaya untuk membenarkan pembunuhan 6 syuhada Laskar FPI ya, supaya dikait-kaitkan dengan tindak pidana terorisme kepada FPI-nya. Ya. Ini yang salah satu yang kami khawatirkan, dan juga ini ada juga kalau kami menduga upaya untuk mendiskreditkan atau upaya pembusukan terhadap FPI di mata umat Islam. Ya. Tapi ala kulli hal kami yakin bahwa apapun fitnah dan apapun tipu daya serta makar-makar yang dilakukan oleh pihak-pihak jahat tersebut, itu insya Allah akan kembali ke mereka sendiri, dan kami imbau untuk menghentikan proses-proses semacam itu, apalagi menggunakan instrumen-instrumen hukum yang memang kami tahu dan insya Allah kami yakin profesional, seperti dari Polri dan termasuk tadi dari Pak Wawan ya dari BIN. Ya. Oke, Bung Aziz, tapi begini, saya mewakili publik saja ya, mudah-mudahan begitu. Tapi saya betul-betul bertanya secara pribadi nih, mumpung ketemu sama Bung Aziz, yang mungkin juga menjadi tanggung jawab saya karena didengarkan oleh publik adalah begini, ketika pemberitaan ada juga menuliskan anggota FPI datang, dalam hal ini Bung Munarman, misalnya datang di Makassar, di Sulawesi Selatan, ke sebuah acara yang ada bayat anggota FPI terafiliasi kemudian bayat ini ke organisasi terorisme internasional. Nah, hal semacam ini kan mau tidak mau gitu Bung Aziz, jadi makin seperti mengarahkan begitu. Saya setuju kepada Anda, tapi ini kan semua memang sebenarnya bisa dijelaskan. Nah, itu penjelasan-penjelasan seperti ini bagaimana Anda menyampaikannya kepada publik? Boleh juga digunakan Sapa Pagi hari ini untuk itu. Ya, yang pertama begini Mas Bayu, kalau misalnya saya berfoto dengan penghuni kebun binatang Ragunan, apa saya bagian dari Ragunan itu? Itu yang pertama, sederhana saja gitu. Jadi framing-framing ini sebenarnya tidak perlu diambil pusing jika kita, makanya saya senang Mas Bayu di sini membuka wawasan pemirsa juga. Sederhana saja, saya berfoto dengan teman-teman Ragunan kan, ada monyet, ada gajah, apa saya bagian dari itu kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dijelaskan beberapa kali baik oleh pengurus ex-FPI DPD Sulawesi Selatan bahwa waktu itu acaranya acara apa dijelaskan. Ya, justru di situ Pak Munarman menjelaskan lagi, hati-hati ada upaya-upaya jahat untuk menjebak umat Islam yang bersemangat untuk pembelaan agamanya,
melalui situs-situs radikal, kan seperti itu. Ya. Itu bagian dari Rand Corporation untuk menjaring anggota-anggota untuk teror, kan seperti itu kan. Nah itu kan bentuk edukasi. Ya. Kemudian juga disampaikan jelas oleh Pak Munarman beberapa kali kemarin di media kan. Nah jadi menurut saya itu sudah cukup jelas. Adapun terkait dengan pengakuan pihak tadi, menurut kami itu sangat berbahaya. Sekali lagi ketika kita mendasarkan penegakan hukum, apalagi di negara yang mengatakan menjunjung tinggi hukum ya. Tapi hukumnya digunakan instrumen-instrumen itu seperti itu gitu. Ada satu orang mengaku gitu kan. Sekarang kalau saya kembalikan, kita berbicara fakta nih Mas Bayu. Ada jelas tempo hari Pak Muldoko mengatakan beberapa persen anggota TNI terpapar terorisme. Apakah kita bisa katakan institusinya? Ya, Bung Aziz, daripada nanti tidak terlalu terdengar, padahal penjelasan Anda penting juga bagi FPI begitu ya, agak sedikit terganggu. Saya nanti akan secara teknis akan dicoba lagi oleh tim, tapi saya ingin menjelaskan sedikit buat pemirsa Sapa Indonesia berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, kenapa Bung Munarman hadir di Makassar. Dalam kaitan itu acaranya berbeda. Acaranya adalah yang untuk dialognya dan sudah dijelaskan ada kehati-hatian di situ oleh Bung Munarman justru bagi para anggota FPI yang ada di sana. Kira-kira gitu penjelasannya. Dan nanti kalau suaranya sudah lebih jelas bisa ditambahkan lagi sedikit. Saya sedikit ke Bung Ridwan ya sedikit. Berkaitan dengan pemberitaan yang ada hubungannya dengan FPI atau tidak, bahkan beberapa waktu yang lalu juga kalau kita bicara soal terorisme, ada upaya-upaya untuk menyumbang lewat kotak amal di masjid, Bung Ridwan, seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pendanaan organisasi teroris internasional dengan simpatisannya di seluruh Indonesia yang mungkin saja ada di Indonesia, itu seperti apa mereka melakukannya? Kenapa sebuah negara, sebutlah Indonesia, suka ada kebobolannya juga berkaitan dengan ini, Bung Ridwan? Ya, kalau dari jamaah-jamaah terorisme dalam tanda petik ya, labelingnya terorisme seperti jamaah Ansarut Tauhid, jamaah Ansarut Daulah, kemudian misalnya dari sekte-sekte atau faksi-faksi yang ada di dalam pro-ISIS di Indonesia, mereka memang mengumpulkan dananya berbagai macam cara. Salah satunya kan kemarin yang terungkap itu dengan cara metodologi kotak amal ya, yang sedang diselidiki, itu Neo-JI. Ada juga yang kemudian tadi disampaikan Pak Wawan Purwanto dengan cara hawala atau man by man. Jadi dana dari Timur Tengah misalnya transit di Malaysia, titip ke TKI, TKI-nya pergi ke Bekasi, kasih dengan handlernya di Bekasi, selesai balik lagi ke Malaysia. Itu hawala. Dan itu tidak bisa dideteksi dengan metodologi PPATK. Karena tanpa nomor rekening sama sekali. Transaksi keuangan diperbankan tidak terlihat ya. Betul. Nah, sebenarnya justru tadi saya menggarisbawahi Mas Aziz tadi ya, benar sekali bahwa sebaiknya memang menangani terorisme itu butuh bantuan dari semua pihak. Bukan justru kemudian menyingkirkan peran-peran pihak yang selama ini berniat baik. Nah, saya kira kalau memang dari teman-teman ex-FPI itu punya niat positif, untuk membantu negara, membantu pemerintahan Indonesia yang sekarang presidennya Pak Jokowi, untuk kemudian mengatasi terorisme, maka kampanye-kampanye untuk menolak kekerasan, kampanye untuk menolak tindakan-tindakan dengan seperti yang dilakukan para kelompok teror itu, saya kira wajar-wajar saja dilakukan oleh mereka. Tadi disampaikan oleh Mas Aziz bagaimana misalnya Bang Munarman mengingatkan banyak sekali situs-situs jebakan dan sebagainya. Itu bagus. Dan kalau kemudian pihak Mabes Polri ini bertindak sesuai hukum, maka bisa saja Mas Munarman Bang Munarman justru dilibatkan dalam konteks edukasi ke publik. Gitu loh. Jadi dia menjadi edukator ke publik bahwa ini bedanya antara ISIS, Al-Qaeda, gerakan-gerakan Islam yang lain gitu. Yang terjadi hari ini kan kemudian terutama di media sosial Mas Bayu, saya melihat sekali monitor selama 3 hari ini, kebetulan kami di The Indonesia Intelligence Institute punya media monitoring, jadi kami monitor tuh pembicaraan tentang Bang Munarman. Dan dia memang banyak sekali dibicarakan sebagai terlibat ISIS dengan potongan-potongan video tahun 2015.
oleh akun-akun yang jumlahnya cukup banyak ya. Dan biasanya akun-akun ini berkelompok begitu. Jadi kalau ngomongin Munarman, semua ngomongin Munarman. Nah, ini supaya kemudian tidak berkembang menjadi spekulasi publik, karena bagaimanapun juga media sosial itu menjadi patokan dari media mainstream. Saya yakin tim Litbang Kompas TV juga akan melihat trending topik Twitter. Betul. Jadi dari situ kemudian menjadi pembicaraan masyarakat luas. Nah, supaya ini kemudian tidak kemana-mana, saya mengusulkan agar Bang Munarman diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Jadi diperiksa sebagai saksi dalam konteks video yang diviralkan di media sosial itu. Supaya kemudian spekulasinya berhenti dengan sistem yang legal formal. Gitu loh. Tidak kemudian dibiarkan perdebatannya di media sosial. Saya tidak tahu apakah kemudian nanti dari pihak ex-FPI menerima usulan saya ya. Tapi menurut saya itu cukup fair gitu ya. Supaya kemudian penjelasan publiknya lebih terang benderang begitu. Daripada kemudian diserang oleh akun-akun nggak jelas gitu ya di media sosial. Dan justru membentuk opini publik yang salah begitu. Bung Aziz ada tanggapan mengenai usulan ini? Ya, karena saya bukan Pak Haji Munarman, maka saya tidak kompeten untuk menjawabnya. Itu yang pertama. Tapi nanti akan kita sampaikan. Nah, tapi saya mau melanjut tadi, Mas, terkait penjelasan bahwa memang proses penegakan hukum yang tadi mendasarkan oleh isu-isu di media sosial itu, apalagi oleh framing-framing jahat, itu menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan ke depannya. Seperti itu. Makanya kami harap di sini proses penegakan hukum ini harus objektif, tidak melihat potong-potong seperti itu ya. Apalagi tadi berdasarkan kesaksian satu orang, kemudian dia mengaku-ngaku gitu kan, bahwa ini kan menurut saya sangat berbahaya. Kalau saya mengaku misalnya saya bertemu dengan Mas Bayu di suatu tempat yang terlibat tindak pidana segala macam, kan ini kan namanya merusak kalau seperti itu. Jadi sudah jelas padahal kan acaranya sudah dijelaskan terkait yang tadi dijelaskan ya di Makassar kan acaranya seperti apa seperti itu. Jadi menurut saya tendensi seperti ini untuk proses penegakan hukum dihindarilah proses-proses framing ini seperti itu. Baik, dimengerti. Mungkin sebagai bagian akhir dan semangat ke depannya begitu, kalau ya harus ada penegakan hukum, ini bisa mengedepankan hal semacam yang tadi disampaikan baik oleh Bung Ridwan maupun Bung Aziz mewakili ex-FPI begitu. Pak Wawan, kita bisa berharap ini semua penegakan hukumnya nanti akan jelas sehingga kemudian opini publik justru tidak tergiring kemana-mana begitu, tetapi betul-betul di tengah. Pak Wawan? Ya, kita ingin peradilan fair. Ya, dari semua kan biasanya terbuka dari saksi, kemudian para saksi ahli, korban, ataupun juga pelaku yang terdakwa itu, maupun nanti ada replik, duplik, kemudian kan kata keputusannya juga belum memuaskan, ada kesempatan untuk banding maupun juga kasasi, bahkan sampai ke PK. Semuanya kita adu bukti, kemudian juga adu alibi, maupun juga kepentingan lain yang notabene akan memberikan dampak yang fairness ya, public fairness. Oleh karenanya kita tetap menunggu hasil daripada penyelidikan dari Polri untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan. Dan pada pihak yang kebetulan ikut terbawa dari namanya di situ, silakan juga memberikan eksepsi-eksepsi secara hukum yang juga nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Karena publik itu makin cerdas dari sekarang itu, meskipun ada juga saudara-saudara kita yang kadang taklid ya, menelan mentah gitu, tanpa cek, recheck, dan cross check. Tapi keberadaan kita di public opini ini akan memberikan satu pencerahan bahwa sebagai negara hukum, apapun keputusan di pengadilan nanti tetap harus ditegak hormati, dan kita juga sadari bahwa upaya-upaya yang kita lakukan ini justru ingin secara fair publik tidak tersesatkan. Oleh karenanya semua pihak harus bekerja sama untuk juga memberikan penjelasan apa adanya, dan juga pada akhirnya nanti konklusi di pengadilan ketok palu hakim lah yang menentukan. Dan sebagai negara hukum ya kita hormati ya semua yang
terjadi di sana, dan kita tidak perlu tergiring oleh opini-opini yang justru menyesatkan misalnya. Maka saya selalu melakukan dorongan triangulasi, recheck dan cross check tadi. Baik, baik Pak Wawan. Terima kasih untuk saya menjadikan apa yang diharapkan Pak Wawan ini di penegakan hukumnya oleh kepolisian terutama kali ini untuk terutama menelusuri dugaan aliran dana terorisme ini bisa berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Pak Wawan Purwanto terima kasih, Bung Ridwan Habib terima kasih, dan Bung Aziz Yanuar terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.